Sekarang kita masuk ke waris nih. Eh, Waris itu apa sih sebenarnya? Atau ilmu waris itu apa sebenarnya gitu ya? Para ulama mendefinisikan ilmu waris itu sebagai al-ilmu ya, ilmu biqismatit tarikati ya baina mustahiqiha, ya, ilmu tentang ya pembagian tarikah. Ya, tarikah itu harta waris atau harta pusaka baina mustahiqiha, di antara orang-orang yang berhak menerimanya, ya. Jadi ilmu tentang pembagian harta pusaka di antara orang-orang yang berhak menerimanya. Ini pengertian ilmu waris, ya. Kemudian syarat atau rukun, ya. Dan rukun pembagian waris ini penting, ya. Pertama, harus ada yang meninggal dunia, gitu, ya. Jadi tidak mungkin waris itu dibagi sebelum ada yang meninggal dunia, ya, gitu. Dan ini harus dipastikan, ya, harus benar-benar meninggal dunia gitu. Tidak boleh hanya dugaan misalnya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih orang meninggal atau enggak misalnya. Misalnya contoh, eh, ada pesawat gitu ya. Pesawat jatuh dan jatuhnya itu belum tahu di mana gitu. Seperti kemarin misalnya ada kasus pesawat jatuh, ya. Kalau ternyata memang udah dikonfirmasi oleh tim SAR gitu ya, tidak ada yang selamat, berarti memang kita bisa memastikan sudah meninggal dunia. Apalagi sudah ketemu jasadnya begitu ya, maka sudah bisa dipastikan meninggal dunia. Tetapi kalau misalkan pesawatnya jatuh di hutan yang belum ketahuan gitu, maka tidak boleh kemudian dia langsung membagikan atau ahli waris membagi-bagikan harta waris gitu. Jangan sampai misalnya pas sudah dibagi semuanya, udah dibuatin fatwa waris ya, apa namanya, surat pengadilan dari pengadilan agama begitu, kaitan dengan apa namanya, surat keterangan ahli waris, dan kemudian di notaris udah balik nama segala macam, tahu-tahu muncul orangnya gitu. Muncul dan entah dari mana ternyata masih hidup gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Atau kadang-kadang orang menghilang begitu saja tanpa jejak, ya. Orang kalau istilah sekarang apa sih, ghosting ya. Ghosting kemarin sempat agak rame tuh. Ghosting tuh apa sih? Ghosting tuh kan semacam ya kayak hantu gitu, nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang aja gitu. Nah kayak gitu nggak, jangan apa namanya, dihukumi kemudian meninggal gitu, walaupun mungkin 10 tahun 20 tahun nggak ada berita, ya siapa tahu dia memang memutuskan komunikasi aja begitu, ya. Jadi harus dipastikan betul-betul meninggal dunia, ya. Jadi tidak ada yang meninggal dunia maka tidak mungkin dibagikan harta warisnya. Kemudian ahli waris, ya. Nah, kemudian ahli waris ini, ya, yang paling penting harus ada ahli warisnya, ya, dan harus masih hidup kondisinya, ya. Misalnya dia punya anak, seorang bapak gitu ya, punya anak tiga misalnya, yang dua masih hidup, yang satu meninggal dunia, maka yang dibagi itu hanya kepada dua yang masih hidup aja, gitu ya. Yang ketiga, ya, anak yang sudah meninggal, kalau dia masih hidup sebenarnya dia dapat waris. Tetapi ketika dia sudah meninggal duluan dibandingin apa namanya, orang tuanya, maka anak yang meninggal ini tidak dapat waris. Ya, karena kenapa tadi sebabnya? Karena memang sudah meninggal dunia begitu. Nah, kalau masih di kandungan gimana? Berupa janin ya maksudnya ya. Janin ini juga mendapat waris ya gitu. Jadi dia mendapat waris walaupun belum keluar dari perut ibunya, seperti itu. Kemudian yang nggak dapat juga ini ya, apa namanya, ahli waris yang murtad gitu ya. Jadi ahli waris ini atau harta waris ini hanya berlaku bagi sesama muslim, ya. Jadi kalau ada satu anak ya yang murtad, maka ketika bapaknya meninggal, maka dia terhalang untuk mendapatkan harta waris. Nah, kemudian harus ada hartanya juga gitu. Karena memang ada juga orang yang tidak memiliki apa namanya, harta waris. Akan tapi sebaiknya memang kita sebagai orang tua meninggalkanlah harta waris kepada anak-anak. Dan saya bisa mengatakan bahwa salah satu ciri, ya,
Ciri orang tua yang soleh itu adalah orang tua yang meninggalkan apa namanya harta waris. Ya, walaupun ini bukan ciri mutlak ya, tapi ada di dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Dalilnya mana? Nah, kalau kita baca surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa berjalan bersama Nabi Khidir kan, beliau membetulkan rumah seorang atau anak yatim kan ya, yang ditinggal bapaknya. Kenapa dibetulkan? Ternyata di dalam atau di bawah rumah itu terdapat apa namanya harta pusaka yang ditinggalkan bapaknya. Dan di Al-Quran disebut wakana abuhuma solihah ya. Dan dulu kata Allah Subhanahu Wa Taala abuhuma solihah, anak yatim berdua itu adalah orang yang soleh gitu. Hal ini menunjukkan bahwa ya jadi ciri orang yang soleh itu orang tua yang baik itu adalah meninggalkan harta waris. Ya, walaupun nggak banyak, tapi jangan sampai kemudian anaknya itu luntang-lantung gitu ya, luntang-lantung nggak punya tempat tinggal, kemudian jadi minta-minta sama orang, itu nggak baik ya begitu. Makanya dalam surat An-Nisa, sebelum ayat waris itu, dalam halaman yang sama ya, di awal-awal surat An-Nisa itu, disebutkan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita meninggalkan keturunan-keturunan kita yang lemah. Ya, dhi'afan, ya, keturunan-keturunan yang du'afa, ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan keturunan kita du'afa secara finansial, apalagi secara ilmu. Nah ini gitu. Kalau mungkin finansial kurang, jangan sampailah ilmu gitu ya. Tapi alangkah baiknya ilmu juga kuat, iman juga menghujam begitu ya. Ditambah lagi dengan finansial yang mumpuni, maka insya Allah anak-anak kita nanti menjadi generasi yang lebih baik seperti itu.